Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengenalkan generasi terbaik kepada anak-anak kita. Generasi yang sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, generasi sudah menjadi bukti kejayaan Islam. Salah satunya adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di awal dia masuk Islam diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Waktu itu beliau masih umur 17 tahun. Pemuda. 17 tahun. Anak usia SMA. Ketika itu masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Untuk belajar Islam masih mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, takut kalau ketahuan. Maka resikonya akan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Walhamdulillah kita belajar Islam tanpa harus tersembunyi-sembunyi. Itu nikmat yang sangat besar kepada kita. Namun sedikit sekali pemuda yang mau belajar Islam. Padahal tidak ada resiko untuk belajar Islam. Di zaman itu, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, resiko besar. Walaupun mengendap-endap, tersembunyi, namun toh ibunya akhirnya mengetahui. Terdengar kabar saat masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya tahu Sa'ad adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Sa'ad anak yang sangat memuliakan ibunya. Sa'ad sangat menghormati dan mematuhi ibunya. Kalau ibunya yang menyuruh, maka dia akan melakukan. Maka ketika dia memanggil Sa'ad, wahai anakku, kudira engkau mulai mengikuti Muhammad. Kalau kamu masih sayang sama ibu, tinggalkan Muhammad. Atau ibu akan mogok makan sampai mati. Dan akhirnya semua masyarakat menuduhmu saat sudah membunuh ibunya.
Ini sangat berat bagi Sa'ad yang sangat mencintai ibu. Sangat berat bagi Sa'ad yang sangat menghormati ibunya. Dan inilah salah satu kelemahan yang dimanfaatkan oleh ibunya. Sa'ad tetap melayani ibunya, memberikan makan, memberikan minum. Ketika tidak dimakan sehari semalam, mulai lemas, Sa'ad merayu. Ibu, makan ibu. Makan ibu. Hingga ibunya diam 1000 bahasa. Akhirnya terkenal ucapan Sa'ad kepada ibunya. Ta'lamina. Wallahi ya ummah. Agar engkau ketahui wahai ibu. Demi Allah. Lau kanat laka mi'ata nafsin. Sekiranya engkau memiliki 100 nyawa. Fakharajat nafsan. Keluar satu persatu. Ma taraktu dini lihada syai'in. Aku tidak akan keluar. Aku tidak akan meninggalkan agamaku dengan sesuatu pun. Fa in syi'ti fakuli. Wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau engkau mau wahai ibu, silakan makan. Kalau engkau mau juga silakan gak makan. Terserah ibu. Masya Allah. Seorang pemuda yang sangat teguh pendirian. Lembut kepada ibunya. Santun kepada ibunya. Hormat kepada ibunya. Patuh kepada ibunya. Tapi dia masih memilih Islam. Memilih kebenaran. Memilih tauhid. Memilih ke Allah dan Rasulnya. Daripada ibunya. Ibunya tak sanggup menggoyahkan imannya. Seorang pemuda yang sangat kokoh pendirian. Hingga turun satu ayat surat Al-Ankabut 8. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, berbuat syirik kepadaku yang tidak ada ilmu tentang itu, jangan kamu patuhi. Jangan kamu patuhi kedua orang tuamu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Allah masih memberikan kelanjutan firman-Nya, tapi tetaplah berbuat baik, bergaul dengan baik selama di dunia dengan cara yang baik kepada ibu dan bapak. Masya Allah. Di kisah ini, para jamaah sekalian, kita perlu untuk melihat pelajaran yang sangat hebat pada diri pemuda Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah sangat sayang kepada ibu. Hari ini banyak para ibu mengeluhkan anak putranya. Putranya berani membentak ibunya. Kalau disuruh melotot, menjawab, melawan. Masya Allah. Ibu. Kalau ibu ini sampai sakit hatinya. Dan mengadukan kepada Allah Ta'ala tentang sakit hatinya. Maka hancur kita. Hancur. Ibu itu keramat. Ibu itu sangat agung di mata Allah Ta'ala. Padahalnya ada rahim. Rahim itu ada nama Allah di situ. Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah ada pada rahim ibu kita. Rahim itu diambil daripada nama Allah, Ar-Rahim. Maka ketika siapa saja menyakiti ibu, ibu tidak rela. Sakit hatinya, minta kepada Allah, ya Allah balaskan sakit hatiku ya Allah. Hancur kita sebagai anak. Kita lupa dengan 3 doa yang selalu kita dengar.
Salasun da'awatun mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti mustajab, tidak ada keraguan padanya. Dakwatul walid ala waladi, doa orang tua untuk anaknya. Ketika orang tua itu sakit hati, minta kepada Allah untuk dibalaskan sakit hatinya, hancurlah anaknya. Takutlah kita dengan doa orang tua yang buruk, doa yang buruk. Makanya jangan kita menyakiti orang tua. Jangan lawan. Kalau kita gak suka, gak berkenan dengan perilakunya, cukuplah kita diam. Diamlah. Ketika dituturi, tundukkan wajah kita. Diamlah. Itu bagian dari menghormati. Bersabar atas perilaku orang tua. Itu lebih baik daripada kita melotot dan menjawab dan melawan. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan pelajaran pada kita. Anak yang sangat patuh dan menghormati ibunya. Dan ini menjadi salah satu sebab beliau memiliki doa yang mustajab. Uwais Al-Qarni memiliki doa yang mustajab karena juga baktinya kepada ibu. Maka siapa saja yang ingin memiliki doa yang mustajab, maka agungkanlah, muliakanlah, layanilah, rendahkanlah kepada ibunya. Rendahkan kepada ibu. Muliakan ibu kita. Patuhilah ibu kita. Berbahagialah yang masih memiliki ibu, yang masih hidup. Jaga hatinya. Banggakan dia. Bahagiakan dia. Dengan akhlak kita. Dengan prestasi kita. Maka kita akan menjadi orang yang bahagia nantinya. Oleh karena itu para jamaah sekalian. Wabil khusus para pemuda. Maka perhatikanlah hubungan kita dengan ibu. Percuma kita doa tiap hari kalau kita melotot di hadapan ibu kita. Tergantung, gak akan sampai ke langit. Tertahan, jangan sampai ke langit. Karena durhakanya kita kepada ibu kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemuda yang teguh pendirian. Teguh memegang kebenaran. Kalau itu sudah benar, dia di atas tauhid, di atas ajaran Rasulullah SAW, maka teguhlah, jangan pernah goyah dengan apapun. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak bisa digoyahkan dengan ibunya, cintanya kepada ibunya. Agamanya nggak bisa ditukar dengan nyawa ibunya. Dia nggak pernah menukar agama kebenaran itu dengan apapun. Ma taraktu li hadzal din ala syai'. Aku enggak akan meninggalkan agama ini dengan sesuatu pun. Masya Allah. Berapa banyak hari ini orang menukar agama karena istri. Menukar agama karena beasiswa. Menukar agamanya dengan supermi. Masya Allah. Gak teguh pendirian. Berapa banyak hari ini para pemuda ikut-ikutan temannya. Gak sanggup ditinggalkan teman. Kalau aku gak ngikut kawan, aku gak ditinggalkan kawanku. Ini rusaknya para pemuda karena hanya ngikut kawan. Padahal Rasulullah mengatakan, la takunu imma'ah. Jangan engkau menjadi orang yang ikut-ikutan. Seperti buih.
Kalau kawannya baik, dia jadi baik. Kawannya jahat, dia jadi jahat. Itu bukan pemuda yang teguh pendirian. Pemuda yang teguh pendirian seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan seperti buih, tapi seperti batu karang yang teguh. Tidak tergoyahkan dengan apapun. Berteman, iya kita tuh berteman. Tapi kalau engkau mengajakku untuk berbuat maksiat, maaf, saya nggak bisa. Itu maksiat. Jangankan kawan, orang tua. Orang tua. Yang kita wajib untuk mematuhinya. Kalau memaksakan berbuat dosa, fala tuti'huma. Gak boleh mentaati keduanya. Ada satu kaidah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam rangka maksiat kepada sang khalik. Ini yang harus kita teguh. Kalau kawanmu meninggalkanmu karena engkau teguh pendirian, gak mau diajak maksiat, gak mau diajak ngerokok, gak mau diajak mabuk, ketahuilah mereka adalah setan-setan dari manusia. Engkau ditinggalkan setan dari manusia, walhamdulillah, setan lari dariku. Kalau engkau ditinggalkan teman-teman yang soleh, itu yang masalah. Kalau engkau ditinggalkan teman yang jahat, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini adalah nikmat. Masih banyak orang soleh, pemuda yang soleh yang mau berteman dengan kita. Maka wahai para pemuda, jangan mudah larut ngikut ajakan kawan. Dan inilah semua hampir rata-rata para pemuda rusak karena ngikut kawan, gak punya keteguhan pendirian. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena keteguhan pendiriannya itu, dia termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia gak mau menukar agama dengan apapun juga. Agama gak bisa tukar dengan apapun juga. Agama adalah nyawa. Agama itu adalah nyawa kita. Agama, kebenaran adalah nyawa kita. Harus menyatu dalam diri kita. Gak boleh ditukar dengan apapun. Tauhid, sunnah, kebenaran, Allah dan Rasulnya harus menjadi prioritas. Gak boleh ditukar dengan teman. Demi teman, engkau berani maksiat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Di mana prinsip hidupmu? Demi teman, engkau mau melakukan yang haram di hadapan Allah. Masya Allah. Kenapa engkau lebih takut kepada temanmu daripada takut kepada Allah Ta'ala? Maka wahai para pemuda, teguhlah pendirian. Ambillah pelajaran pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dia sudah mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang teguh pendirian. Orang-orang yang tegar di atas kebenaran. Orang-orang yang tegar seperti batu karang ketika kita memegang kebenaran. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menyayangi, memuliakan, mematuhi orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.